Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan dan mencurahkan nikmat kepada kita semua. Kemudian tiada bosan dan tiada henti-hentinya kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sahabat-sahabat rahimakumullah, pada kesempatan kini kita akan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Mari langsung saja kita sama-sama memulai mengaji kitab Bidayatul Hidayah ini. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, alhamdu segala puji lillahi tetap bagi Allah. Haqqa hamdihi, dengan sebenar-benarnya memuji kepadanya. Wassalatu, adapun rahmat, wassalamu dan keselamatan, ala khairi khalqihi, semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik ciptaannya, Muhammadin rasulihi, yakni Nabi Muhammad yang menjadi utusannya, wa abdi dan hambanya, wa ala alihi dan atas keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, mim ba'dihi dari sesudahnya. Amma ba'du, adapun sesudah muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Fa'lam, maka ketahuilah, ayyuhal harisu, wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh, al-muqbilu ala iktibasil ilmi, yang menghadapkan dirinya untuk mencari ilmu, untuk belajar. Al-mushiru min nafsihi sidqar raghbati, yang menampakkan dirinya benar-benar cinta. Wa fartat ta'attushi ilaihi, dan benar-benar rindu kepada ilmu. Ketahuilah kepada para pemburu-pemburu ilmu, para orang-orang yang haus akan ilmu, para orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin belajar. Apakah itu? Annaka, sesungguhnya kamu, in kunta, apabila engkau, taksidu bitolabil ilmi, bermaksud, bertujuan dalam menuntut ilmu, al-munafasata, yakni bersaing, wal mubahata, ataupun pamer kepada orang, wattaqadduma alal aqrani, dan bertujuan untuk menyaingi kawan-kawanmu, untuk mengalahkan kawan-kawanmu, wal istimalata, dan menghadapkan wujuhin nasi, wajah-wajah manusia, ilaika, kepadamu, wajam'a khutamid dunya, dan bertujuan mengumpulkan harta dunia. Fa anta, maka engkau, sa'in, menjadi orang atau menjadi pesuruh, fi hadmi dinika, dalam merobohkan agamamu,
wa ihlaki nafsika, dan merusak dirimu, wa bai'i akhiratika, dan menjual akhiratmu, bidunyaka, dengan dunyamu. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada kita yang haus akan ilmu, kepada kita yang bersungguh-sungguh ingin belajar menuntut ilmu agama. Bila tujuan kita adalah menuntut ilmu itu untuk bersaing, untuk menjadi juara, atau tujuan kita untuk pamer, untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita orang hebat, atau tujuan kita untuk mengungguli kawan-kawan kita, atau bahkan tujuan kita dengan ilmu yang kita dapat, kita untuk mengumpulkan harta dunia, untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, maka bilalah itu tujuan kita untuk menuntut ilmu, maka kita adalah orang yang menjadi pesuruh dalam meruntuhkan agama kita. Kita menjadi orang yang merusak diri kita. Dan yang paling tragis adalah bila itu yang menjadi tujuan kita dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, maka kita menjual akhirat kita dengan dunia kita. Fasafqatuka, adapun akad kita, akad jual beli kita, khosiratun, yaitu rugi. Kenapa rugi? Karena ketika kita menjual akhirat kita hanya untuk mendapatkan dunia, maka kerugian yang besarlah yang kita dapatkan. Karena apa? Karena dunia dan seisinya, dunia dengan segala kenikmatannya, bila itu menjadi tujuan kita dengan menggadaikan akhirat, maka bila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, la syai'a, maka tidak akan ada apa-apanya. Kenikmatan dunia dengan kelezatannya itu tidak akan sebanding dengan kenikmatan akhirat dengan segala fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tijaratuka, dan daganganmu, bairatun, maka menjadi dagangan yang bobrok, menjadi dagangan yang rusak. Yang lebih tragis lagi adalah wa muallimuka, dan orang yang mengajarimu, mu'inun, iku menjadi menolong, laka, kepadamu, ala isyanika, atas kemaksiatanmu, wa syarikun laka, dan bersekutu kepadamu, fi khusranika, di dalam kerugianmu. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila tujuan kita belajar agama, bila tujuan kita menuntut ilmu agama hanyalah untuk bersaing, hanyalah untuk pamer, hanyalah untuk mengumpulkan harta dunia, ataupun untuk mengungguli, mengalahkan kawan-kawan kita, untuk agar kita bisa mudah bersilat di depan panggung, di atas podium, maka guru kita yang mengajari kita ilmu agama itu termasuk orang yang menolong kepada kita dalam bermaksiat, bahkan bersekutu di dalam membuat kerusakan agama kita. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian kita lanjutkan, wahua, adapun guru yang mengajari orang yang seperti itu diumpamakan kaba'i syayfin, seperti orang yang menjual pedang, min qati'it tariqi, kepada rampok jalanan, kepada begal. Begitulah perumpamaan seorang guru yang mengajarkan ilmu agama kepada muridnya yang ingin belajar, namun tujuannya hanya untuk pamer, namun tujuannya hanya untuk bersaing, tujuannya hanya untuk menjadi juara, tujuannya hanya untuk mengharap agar orang melihatnya, maka guru kita itu termasuk orang yang diumpamakan seperti pedagang yang menjual pedang kepada rampok jalanan, kepada begal. Nauzubillahi min dzalik. Kama qala sallallahu alaihi wasallam,
sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin man siapa a'ana yang menolong ala maksiatin kepada maksiat, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan sepenggal kalimat, kana maka jadilah ia penolong, syarikan lahu bersekutu kepada orang tersebut, fiha di dalam kemaksiatan. Itulah hadis Nabi besar Muhammad SAW. Meskipun orang tersebut menolong dengan sepenggal kalimat saja untuk kemaksiatan, maka ia sudah dihukumi bersekutu dalam kemaksiatan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa kita harus meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Kita lanjutkan. Wa in kanat, dan apabila niyatuka niatmu, wa qasduka dan tujuanmu, bainaka wa bainallahi ta'ala, antara engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, min talabil ilmi, daripada menuntut ilmu, al-hidayatu, yaitu mencari petunjuk, mencari hidayah. Nah, apabila niat kita menuntut ilmu itu mencari hidayah, misalnya niat kita dengan menghasilkan ilmu tersebut, kita niat untuk menghilangkan kebodohan kita, ataupun kebodohan orang-orang yang bodoh, artinya kita mengajarkan ilmu yang kita miliki. Atau kita niat menuntut ilmu itu untuk menghidupkan agama, atau kita niat bertujuan untuk mencapai atau meraih kebahagiaan akhirat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mencapainya kita berniat bahwa kita mensyukuri nikmat akal dan nikmat sehat badan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duna mujarradir riwayah, bukan kita niat hanya untuk mempelajari riwayat-riwayat. Maka bila begitu niat kita, fabshir, maka bergembiralah. Kalau sudah niatnya begitu, fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat, tabsutu, itu membentangkan laka kepadamu, ajnihataha, sayapnya, iza masyaita, apabila kita berjalan, wahitanal bahri, dan ikan-ikan di laut, tastaghfirulaka, itu memohonkan ampun kepadamu, iza sa'ita, apabila kita berjalan mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila niat kita sudah benar, yakni kita niat menuntut ilmu untuk mencari hidayah, dengan ilmu yang kita hasilkan, kita niat untuk menghilangkan kebodohan kita dan untuk mengajari orang-orang yang semula bodoh, menghidupkan agama Islam, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niat mensyukuri akal dan kesehatan badan, maka kita bergembira. Karena apa? Karena bila sudah niat kita seperti itu, maka malaikat akan membentangkan sayapnya, kepada kita, memberi naungan selama kita berjalan menuntut ilmu. Tidak hanya itu, bahkan ikan-ikan dan hewan-hewan di laut itu akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita dalam menuntut ilmu atau tolabul ilmi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, ketika kita ingin mengaji, ketika kita ingin hijrah, belajar ilmu agama dengan bersungguh-sungguh, maka yang pertama harus kita lakukan adalah meluruskan niat kita. Niat kita belajar, menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis-majelis pengajian, belajar daripada virtual. Luruskan niat kita bahwa niat kita hanyalah semata mencari hidayah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sudah demikian,
maka niat kita pun sudah benar, maka malaikat akan membentangkan sayapnya melindungi kita. Bahkan hewan-hewan di laut, ikan-ikan di laut akan memohonkan ampun atas kita selama kita masih dalam menuntut ilmu, selama kita masih dalam belajar ilmu agama. Demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul a'lam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.